Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul, bertemu lagi bersama di sekolah kita SD Muhammadiyah 10 Banjarmasin. Nah, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Berarti semua sehat ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Sebelum kita belajar hari ini, ya, kita mulai dengan berdoa bersama. Kita bersama-sama berdoa. Bapak Ketua hari ini ketua, karena ketuanya tidak hadir, sakit. Silakan, ini Bapak Wakil Ketua. Duduk rapi. Siap. Hadap berdoa. Tangan ditadamkan, kepala ditundukkan. Hanya kepada Allah kami meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ilma warzuqna rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, karena ada azan, ya, kita dengarkan dulu azan lewat. Setelah itu kita mulai pembelajaran kita, ya. Nanti sholat zuhurnya bersama ikhlas, ya, setelah pembelajaran selesai, gitu. Nah, tadi kita sudah berdoa, kita break sebentar tadi karena ada azan. Kita lanjutkan pembelajaran kita, oke? Oke. Kita absen dulu, ya. Bapak mau tahu siapa saja yang tidak hadir, mungkin selain ketua kelas kita. Akhtar Akil sakit ya. Aldrik ada, hadir. Alika, barakallah. Antika hadir. Dalisa hadir. Kaila hadir. Aska, Danis, iya. Faiza, alhamdulillah. Faisal, alhamdulillah. Fakhri, barakallah. Syamil, iya. Naufal,
Ya, Naufal Riyanda. Hadir. Alhamdulillah. Naura hadir. Rais. Iya. Rania. Barakallah. Syafira. Alhamdulillah. Nazwa. Iya. Brina. Alhamdulillah. Naira. Alhamdulillah. Muhammad Quinzino. Alhamdulillah. Jadi satu saja yang ternyata sakit. Ya. Oke. Nah, perhatikan tadi Bapak sudah absen satu saja ya, yang tidak hadir teman kita si Akil ya. Akil, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Nah, perhatikan hari ini kita menyambung pembelajaran kita kemarin ya. Nah, perhatikan menyambung pembelajaran kita kemarin, Bapak sudah sempat memberikan materi tentang puasa sunnah. Hari ini kita sambung kembali pembelajaran kita. Kemarin puasa sunnah kita sudah sedikit mengenal puasa sunnah, sampai kemudian puasa sunnah itu beda dengan puasa wajib. Jadi seperti nama puasa sunnah, artinya boleh tidak dikerjakan, tetapi sayang kalau ditinggalkan. Walaupun ditinggalkan tidak berdosa, tetapi sayang apabila ditinggalkan. Kalau wajib tidak bisa ditinggal. Sebenarnya seperti itu ya. Wajib tidak bisa ditinggal. Nah, perhatikan pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan dari Bapak. Mari kita lihat di layar. Nah, kenapa sih Rasulullah menganjurkan kepada kita itu untuk berpuasa sunnah? Kalau puasa sunnah itu dianjurkan. Kalau puasa yang Ramadan wajib itu harus. Tapi kalau puasa sunnah Nabi Muhammad anjurkan. Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan puasa sunnah? Ada yang bisa mau jawab? Ada, silakan. Ada pendapat dari siapa namanya? Mas Naufal. Silakan Naufal. Monggo Mas. Oh, bisa bikin sehat ya? Nah, bisa bikin sehat. Ternyata puasa itu bisa bikin sehat. Nah, benar. Kata dokter, Bapak pernah baca. Kata dokter, kalau kita dalam keadaan berpuasa, ketika kita dalam keadaan berpuasa, sel-sel yang rusak itu akan diganti dengan sel-sel yang baik, yang baru, yang bagus. Jadi sel yang rusak itu dimakan sama sel yang masih bagus, kemudian dimakan menjadi sel yang baru. Setelah dimakan itu menjadi sel yang baru, yang lebih kemudian bisa bermanfaat untuk organ di dalam badan kita. Itu. Dan banyak sekali manfaat yang lain. Ada yang lain? Ya, silakan. Jadi mengendalikan nafsu. Ya, siapa Mas? Siapa? Akbar Mas. Jadi mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu, keinginan mau ini, mau itu, mau makan ini,
mau makan itu, mau minum ini, mau minum itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak mau bertanya, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa sunnah ini dengan maksimal, padahal kita sedang beraktivitas, supaya aktivitas kita tidak terkendala oleh kita berpuasa. Kadang-kadang kita haus, ya kan ya, lapar. Gimana nih? Ada caranya nggak menurut kalian? Mungkin ada pendapat. Silakan. Oh, jangan bermain berlebihan karena itu akan menguras tenaga katanya ya. Nah, Mas siapa? Faiza. Ada lagi? Ah, betul. Makan dan minum pada saat sahur itu yang cukup. Jangan sampai kekurangan air, kekurangan makan. Itu menyebabkan kemudian tenaganya nanti nggak maksimal. Kita nggak memiliki tenaga maksimal untuk menjalani satu hari full itu kita berpuasa seperti itu. Nah, jadi gini, seperti Bapak ulang, jadi seperti penjelasan atau pembahasan materi puasa sunnah di pertemuan yang sebelumnya, ya, bahwa puasa sunnah ini, oke, berbeda dengan puasa wajib. Sama tapi ada beda, gitu kan ya. Samanya adalah sama-sama puasa, dilakukan atau dimulai dari subuh sampai maghrib. Dari sholat azan subuh itu waktu puasa itu, jadi sebelum itu sahur, kemudian nanti sampai azan maghrib. Nah, itu sama. Puasa wajib juga seperti itu, puasa sunnah juga seperti itu. Bedanya hanya apa yang beda? Bedanya apa? Ayo. Ya. Jika ditinggalkan tidak dapat dosa, tapi sayang jika ditinggalkan. Iya betul. Bedanya terdapat pada hukumnya. Sayang kalau ditinggalkan, tapi kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi sayang kalau ditinggalkan. Kalau wajib harus dikerjakan. Begitu. Nah, kemudian gini, ya, siapa, Bapak mau bertanya nih, ya, siapa di antara kalian nih yang pernah menjalankan puasa sunnah? Nah, sebelah sini dulu ya, kita cek nih, rupanya angkat tangan semua nih. Puasa sunnahnya apa? Senin Kamis? Oh, ada pernah yang lain selain Senin Kamis? Senin Kamis, Senin Kamis aja. Oke, sebelah sini keduanya pernah. Pak Haji pernah puasa sunnah. Oh, nah, sebelah sini nih pernah puasa sunnah. Yang pernah angkat tangan. Ada satu, dua. Nah, semuanya pernah, dua belum. Nah, mungkin yang dua ini
pada saat itu lagi kurang enak badan, ya kan? Nah, mungkin mudah-mudahan nanti sempat ada keinginan untuk kita coba ya, kita coba untuk melakukan puasa sunnah, ya kita coba. Nah, nanti kita bahas tentang puasa sunnah lebih lanjut. Gini, selain puasa Senin dan Kamis, apa aja nih yang kalian ketahui? Puasa apa? Ada puasa Syawal yang sunnah ya. Puasa sunnah selain Senin Kamis, Syawal, Daud. Ada lagi apa? Puasa Arafah ya. Ada lagi Ayamul Bid. Ada lagi? Ada lagi ya. Asyura, betul. Nah, ternyata ada banyak ya. Ada banyak. Nah, nanti kita pelajari nih puasa sunnah apa aja selain Senin Kamis dan waktu-waktunya, gitu kan ya. Nah, juga ada apa aja manfaatnya atau fadilahnya. Begitu. Nah, Bapak akan membahas tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, yang pertama, Bapak mengharapkan dari hasil belajar materi puasa sunnah ya pada hari ini, nantinya kalian bisa mengerti ya, atau bisa memberikan pengertian puasa sunnah dan macam-macamnya. Puasa sunnah itu apa? Apa sih puasa sunnah itu? Tadi kan ya. Nah, kemudian apa aja? Nah, apa aja macam-macamnya? Gitu. Puasa sunnah. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah nyata tentang pelaksanaan puasa sunnah di lingkungan sekolah dan di rumah, di lingkungan keluarga. Nah, kemudian menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan sabar sebagai implementasi nilai puasa sunnah. Jadi dengan berpuasa itu kita jadi terlatih memiliki rasa sabar, karena harus sabar menunggu sampai azan maghrib. Sabar. Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita bahwa jangan sampai batal, ya kan ya? Jangan sampai buka kulkas ambil makanan, jangan. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita. Begitu. Nah, itu beberapa nilai ya. Ada tanggung jawab, ada sabar. Kita harus disiplin bangun sebelum subuh, sahur, ya kan? Nah, begitu. Nah, yang keempat, nanti kita akan mencari bersama-sama. Nanti ada sumber-sumber informasi yang bisa kita cari di situ, di buku, di artikel, gitu kan ya, di buku-buku hadis terkait dengan hikmah atau fadilah, kebaikan, keutamaan, manfaatnya, gitu loh, dari puasa sunnah ini di dalam kehidupan kita, begitu, ya. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan dan menjadi goal. Jadi tujuan atau goal, keinginan dari Bapak
kemudian hasil yang akan kita dapat setelah belajar daripada materi ini. Begitu ya. Di sini Bapak punya video yang terkait dengan puasa sunnah. Nah, ini kita simak bersama-sama. Ngantuk nih, pengen tidur aja kok susah ya. Aku lapar, bukannya masih lama nih. Nyam, 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 nyam. Kamu kenapa sih? Nah, itu tadi video yang baru saja kita simak. Ya. Tentang anak yang sedang berpuasa, yang lapar, menahan lapar, haus, ya kan? Nah, itu. Dalam kegiatan biasa sehari-hari. Kalau kita belum lagi nanti kita berangkat sekolah. Jadi seperti biasa dari dulu kan puasa itu kita nggak libur 1 bulan full ya, nggak 1 bulan full. Turun kita masuk sekolah, ya kan? Kita masuk sekolah, nanti baru kemudian ada libur, nggak full 1 bulan begitu. Nah, kemudian, oke, begini, Bapak akan memberikan pembahasan tentang ada masalah, ya, ada beberapa permasalahan yang nanti akan kita bahas. Nanti kita akan bahas permasalahan ini. Kalian nanti memberikan ide-ide biar ceritakan, biar tulis, gitu kan ya? Biar pikirkan, biar cari informasinya, biar tuangkan nanti di tulisan biar. Begitu. Nah, permasalahannya apa? Nah, ini. Jadi adalah yang pertama, ya, pengertian puasa sunnah dan wajib. Jadi pengertian puasa sunnah dan wajib. Puasa sunnah itu apa? Puasa wajib itu apa? Itu. Nah, yang kedua, macam-macam puasa sunnah yang kalian ketahui. Nanti kita akan bahas, ya. Kalian nanti tuangkan ke dalam tulisan. Oke, begitu. Nanti per kelompok aja. Ada 3 kelompok. Nanti kita bagi kelompoknya, ya. Gitu. Ini belum dibagi nih. Nanti akan Bapak sampaikan ya. Baik. Kemudian yang ketiga, menurut kalian nanti dibahas di kelompok kalian, apa yang menjadi sebab seorang teman itu menggoda siswa yang lain yang sedang berpuasa sunnah, gitu. Jadi ada teman yang menggoda temannya yang lain yang sedang berpuasa dengan cara menawarkan makanan saat jam istirahat. Jadi temannya digodain, dikasih makanan, padahal temannya lagi puasa. Nah, ini apa sebabnya? Kok ada
orang seperti itu? Kenapa jadi orang itu menjadi seperti itu? Nah ya, nanti berikan menurut Pian apa alasan gitu ya. Perhatikan, fokus belakang. Yang keempat, ya, yang keempat, nanti Bapak minta dibuatkan solusi, ya, menurut pendapat Pian bagaimana. Solusi apa? Sebuah solusi yang kreatif, gitu kan? Cari solusi, ya, agar siswa yang sedang berpuasa sunnah itu tetap bisa menjalankan puasanya sampai tuntas, walaupun dia sedang sekolah, walaupun dia sedang melakukan segala macam aktivitasnya. Nah, begitu. Nanti gimana kiat-kiatnya harus seperti apa, gitu kan? Dia harus bagaimana supaya dia tetap kuat menjalani puasa sunnah sampai selesai, sampai berbuka. Nah, yang kelima, perhatikan, buatlah solusi kreatif agar siswa yang sulit bangun sahur. Nah ini ada orang yang sulit kalau dibangunin, apalagi bangunnya sebelum subuh. Wah, bangun pagi saja susah, apalagi bangunnya sebelum subuh untuk sahur. Nah, ketika ingin melaksanakan puasa sunnah, nah, gimana caranya supaya bisa bangun lebih awal sehingga dapat melaksanakan yang namanya sahur. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas bersama. Nah, baik, Bapak akan menginformasikan, kita akan membagi kelompok. Kelompok ini, Bapak informasikan kepada kalian, Bapak bagi menjadi 3. Jadi namanya kelompok dasar, kelompok tengah, kelompok atas namanya. Ya. Bapak mengharapkan nanti kelompok atas, oke, kelompok atas itu bisa mandiri, ya. Harapan Bapak seperti itu, bisa mandiri untuk mengerjakan tugas hari ini. Nah, kelompok yang menengah nanti boleh bertanya, nanti akan Bapak dampingi, ya. Nanti yang kelompok dasar itu akan Bapak dampingi dan juga boleh bertanya juga. Bapak akan lihat lebih intens, ya. Bapak lihat akan lebih intens seperti itu. Nah, oke, kita mulai ya. Bapak informasikan dulu. Bapak informasikan siapa saja yang berada di kelompok yang bawah atau dasar, atas, dan tengah. Nah, sekalian langsung kita bagi, oke? Sekalian langsung kita bagi. Langsung di sini, ya. Di sini kelompok dasar, ya. Di sini tengah, sini atas. Nanti gitu ya posisinya ya. Yang dasar dulu ini ya. Aktar mana? Aktar sini ya. Alika
Kaila, Faiza, Naufal, Naura, Naira, sampai di sini. Kemudian nanti di sini yang tengah Dalisa, Fakhri, Samil, Rais, Rania, Syafira, dan Brina. Kemudian yang di sini atas Aldrik, Ihsan, Atika, Aska, Danis, Faisal, kemudian Naufal sama Nazwa. Gitu. Oke, kita posisikan mejanya supaya lebih nyaman kita laksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan berkelompok. Yang sini tengah ya tadi ya, yang tengah silahkan apa namanya merapat ya ke sini. Oke, dipindah ya semua ya. Nah, oke ya. Nah, yang tengah sini juga ya. Jadi berhadapan aja nggak apa-apa. Oke, berhadapan dan sambung. Tuh. Oke. Bisa, good. Nah, dan gabung. Nah, gitu. Ya. Ini. Ya. Ini, toilet. Satu orang boleh. Berdua. Oke. Segera ya. Nah. Nah. Oke. Yang di sebelah sini yang atas boleh berbelok. Ya. Langsung aja kursinya saja, mejanya biar di tempatnya semua. Ya, perhatikan, Bapak akan bagikan tugasnya, lembar tugasnya, ya, lembar kerja kalian atau LKPD. Ini per kelompok ya. Jadi nanti siapa yang menulis, siapa yang mencari informasinya, yang bantu, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2 mencari jawabannya, siapa yang nomor 3 mencari jawabannya, dibagi tugasnya ya. Ada yang nulis, ada yang cari jawaban. Gitu. Jadi kelompok ini sudah Bapak tentukan melewati penilaian asesmen dari pertemuan yang sebelumnya. Silakan diskusi, ayo. Semuanya harus terlibat aktif. Ada yang mencari nomor 1, ada yang mencari nomor 2. Ayo, semuanya aktif. Ayo. Fokus.
Ayo, ada yang sudah nomor 2? Ya. Gimana? Ada yang sudah nomor 3? Belum? Ada? Oh, ya bagus. Ada yang nomor 2, masih nomor 2. Ayo lanjutkan. Beda teksnya. Boleh. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Kalau sudah terlanjur.
Ya. Kelompok dasar silahkan mempresentasikan, menyajikan apa yang sudah dituangkan di dalam hasil karya tulisnya. Begitu, silakan. Yang lain boleh sambil mendengarkan, sambil menyelesaikan, tinggal sedikit kan ya. Oke, silakan. Secara sukarela oleh seseorang muslim untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diwajibkan, artinya orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang mendapatkan setiap muslim yang sudah berakal dan mampu melaksanakannya. Ya. Puasa Senin Kamis adalah amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 tiap bulan siang. Fadilah mendapatkan pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Fadilah merupakan puasa yang sangat dianjurkan setelah puasa Ramadan. 5.
puasa 6 hari di bulan Syawal. Fadilah menyempurnakan pahala puasa Ramadan dan menjaga semangat ibadah setelahnya. Dia sudah tahu bahwa temannya sedang berpuasa. Buatlah solusi kreatif atau siswa yang sulit bangun sahur jika ingin melaksanakan puasa dapat bangun lebih awal sehingga dapat melaksanakan sahur. Solusi tidur lebih awal. Solusi 1 tidur solusi 2 doa sebelum tidur agar bangun tidur sebelum subuh. Terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, silakan. Kelompok tengah. Ya, Allah saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan secara sukarela oleh seorang muslim yang balik berakal untuk mendapat pahala dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak diwajibkan. Artinya orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak melaksanakannya tidak dapat dosa. Jelaskan pengertian puasa wajib. Minimal 1 paragraf. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik berakal dan mampu melaksanakannya. Puasa ini hukumnya wajib, artinya jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan akan berdosa. Bukan macam puasa sunnah dengan 1 fadilahnya masing-masing. 1. Puasa sunnah Senin Kamis. Fadilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Puasa ini menjadi bentuk latihan keikhlasan dan kesungguhan dalam beribadah. Puasa sunnah ayam mudik mendapatkan pahala seperti berpuasa sepanjang tahun, melatih kedisiplinan
kedisiplinan dan ketertiban dalam beribadah sosial pula. Puasa sunnah, puasa Arafah, menghapus dosa selama tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dekatkan diri kepada Allah berjalan berkata. Puasa sunnah ayyamul bid. Mendapat pahala seperti puasa sepanjang tahun, melatih kedisiplinan dan keistiqomahan dalam puasa Rasulullah, menghapus dosa setahun yang telah lalu. Puasa Syawal, mendapat pahala berpuasa selama 1 tahun penuh. Satu, menurut kelompokmu apa penyebab seorang menggoda siswa yang sedang berpuasa sunnah dengan menawarkan makanan saat jam istirahat? Penyebab 1, karena temannya memiliki sifat yang bahwa orang yang puasanya batal. Penyebab 2, karena temannya iri dengan orang yang berpuasa karena dirinya tidak bisa berpuasa. Kreatif agar siswa yang sedang berpuasa sunnah tetap menjalankan puasanya sampai tuntas. Solusi 1, makan dan minum secukupnya saat sahur. 2, tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga saat beraktivitas. 3, buatlah solusi kreatif agar siswa yang sulit bangun sahur ketika puasa sunnah dapat melaksanakan. Solusi 1, tidur lebih awal. Solusi 2, memasak makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Close. Kelompok. Perkenalkan dari kelompok. Ya, kelompok atas silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kami dari kelompok akan menyampaikan presentasi tugas KKD dapat dipersilakan. Dijelaskan bahwa kami proses sunnah adalah yang dilakukan secara sukarela oleh seorang muslim untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Meskipun tidak diwajibkan, artinya orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, sedangkan yang melaksanakannya tidak berdosa. Kemudian puasa wajib minimal 1 Ramadan. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik berakal dan mampu melaksanakannya. Puasa hukumnya wajib, artinya jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan akan berdosa. Ada 5 macam
berpuasa sunnah dengan satu fadilahnya masing-masing. 1. Puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis, Ayamul Bid Arafah, Asyru. Puasa Senin Kamis, amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah. Puasa Ayamul Bid mendapat pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Puasa Arafah mendekatkan diri kepada Allah menjelang Idul Adha. Puasa Asyura menghapus dosa yang telah lalu. Puasa 6 hari bulan di awal bulan Syawal mendapat pahala seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Ucapkan masalah. Menurutku, apa penyebab seorang teman menggoda siswa yang sedang berpuasa sunnah dengan menawarkan makanan saat jam istirahat? Penyebab 1. Karena dia tidak berpuasa sehingga dia menjahili temannya. Penyebab 2. Dia sombong kepada yang berpuasa. 2. Buatlah solusi kreatif agar siswa yang sedang berpuasa sunnah tetap menjalankan puasanya sampai tuntas. Solusi 1. Tidak bermain berlebihan. Solusi 2. Sahur, makan dan minum secukupnya. 3. Buatlah solusi kreatif agar siswa yang sulit bangun sahur ketika ingin melaksanakan puasa sunnah dapat bangun lebih awal sehingga dapat melaksanakan sahur. Solusi 1. Tidur lebih awal. Solusi 2. Diet setiap malam hari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi beberapa presentasi dari tiga kelompok, yaitu kelompok dasar, tengah, dan atas. Terima kasih, luar biasa. Kemudian Bapak akan memberikan beberapa penjelasan terhadap masalah-masalah tadi yang sudah kalian jawab di kelompok yang masing-masing. Bapak akan memberikan sedikit tambahan penjelasan. Nah, jadi pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Puasa wajib. Yaitu puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan secara sukarela. Jadi oleh seseorang. Dilakukan secara sukarela oleh seorang muslim tentunya untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Meskipun tidak diwajibkan, dia tetap mengerjakan. Artinya orang yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak melaksanakannya tidak mengampal, tidak berdosa. Nah, kemudian puasa sunnah juga menjadi bentuk latihan keikhlasan kita. Padahal nggak disuruh wajib, tapi dia tetap mengerjakan. Nah, orang ini ikhlas, ya kan? Nah, kemudian dia juga melatih kesabarannya.
dan pengendalian dirinya menahan nafsu, hawa nafsu, serta sebagai sarana untuk meneladani akhlak dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, kalau yang wajib itu adalah puasa wajib itu yang adalah puasa yang memang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik, berakal dan mampu melaksanakannya. Kalau lagi sakit boleh tidak, tapi nanti dibayar di luar bulan Ramadan. Puasa ini hukumnya wajib, artinya jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tanpa alasan yang sesuai dengan syar'i alasannya, yang dibenarkan akan berdosa. Nah, nggak boleh kalau wajib itu ditinggalkan. Boleh ditinggalkan, tapi nanti dibayar. Nah, gitu. Contoh apa? Puasa Ramadan, puasa qadha itu adalah puasa yang kita itu mengganti, membayar puasa Ramadan kita. Biasanya perempuan, nah itu harus ganti, bayar. Karena perempuan kan berhalangan tuh. Kemudian kafarat itu dia ada janji, ada kesepakatan, dia ada, kemudian tidak bisa melaksanakannya, sumpahnya itu, maka dia harus bayar kafarat lewat puasa. Nazar kalau nazar dia melakukan sebuah permohonan kepada Allah, tetapi ketika permohonan itu dikabulkan oleh Allah, dia harus melaksanakan janjinya itu dia janji puasa seberapa lama sesuai dengan apa yang dia janjikan. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada macam-macam puasa sunnah dan fadilahnya. Bapak akan tampilkan tabelnya. Nah, begini. Ini lebih terlihat sebenarnya. Jadi puasa Senin Kamis itu dilakukan setiap hari Senin dan Kamis saja. Makanya namanya Senin Kamis. Kemudian fadilahnya apa? Fadilahnya adalah ternyata amalan-amalan manusia itu dilaporkan oleh para malaikat setelah dicatat. Kan ada yang nyatat kebaikan, yang nyatat keburukan, itu akan dilaporkan setiap pekan. Nah, di hari apa? Di hari Senin dan Kamis. Jadi amal manusia itu diangkat, dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah senang amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Dituntut, oh ini orang ini berpuasa, ditulis, dilaporkan puasa. Tuh. Dalilnya apa? Hadis riwayat Tirmizi, amal perbuatan manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin amal perbuatanku diperlihatkan ketika aku sedang berpuasa. Begitu. Dua puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa aja? 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sama sih sebenarnya, Januari, Februari, ya kan ya? Sama sampai Desember. Nah, ini Muharram, Safar, makanya bulan Hijriah. Oke, paham? Setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bulan Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, fadilahnya apa? Mendapatkan pahala seperti berpuasa sepanjang tahun lamanya, setahunan, 1 tahun penuh, tanpa putus, tanpa bolong. Nah, barakallah. Puasa 3 hari, hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, berarti puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa sepanjang tahun. Ini dalilnya. Kemudian yang ketiga, puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, di sebelum Idul Adha. Ya, jadi sebelum Idul Adha. Fadilahnya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
yang semalam setahunan dihapus, yang kemudian setahun yang akan datang juga akan dihapus oleh Allah. Padahal kita belum mendapat menjalani 1 tahun ke depan, tapi Allah sudah menghapus dosa-dosa kita walaupun belum kita kerjakan. Nah itu. Jadi sudah Allah siapkan penghapusnya, padahal belum setahun kemudian. Nah, dalilnya hadis riwayat Muslim, puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu. Keempat, Asyura. Puasa Asyura 10 Muharram disunnahkan, juga 9 atau 11 Muharram. Jadi kerjakan boleh 9, 10, 11 boleh. 1 aja Pak, boleh. 2 Pak, boleh. 3-3-nya Pak, boleh. Gitu. Fadilahnya menghapus dosa setahun yang telah lalu. Dosa setahunan yang semalam dihapus oleh Allah. Dalilnya hadis riwayat Muslim, puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Begitu. Nah, kemudian yang kelima, puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri boleh berurutan atau terpisah. Pahalanya seperti berpuasa selama setahun penuh jika digabung dengan puasa Ramadan. Kemudian barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dalilnya ini ya, hadis riwayat Muslim, diikuti 6 hari dari bulan Syawal setelah Ramadan, kemudian ditambah lagi 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi bukan 1 bulan itu aja, tapi sepanjang tahun. Begitu. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah? Bagus sekali. Nah, di sini ada beberapa penyebab ya. Seseorang itu menggoda teman. Yang pertama, mengganggu ibadah orang lain. Dia memandang ini sebagai candaan. Dia menganggap bahwa ini candaan saja, gurauan. Dia pikir tidak apa-apa, padahal tak boleh. 2, menguji keteguhan teman dengan berbuat iseng, ingin melihat sejauh mana temannya mampu menahan godaan. Jadi iseng. Ya. 3, dia tidak punya empati, tidak berempati, tidak memahami bahwa kita itu harus menghormati orang yang sedang beribadah. Ya. Ini kaitannya dengan akhlak mulia yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, nah ini solusi kreatif agar siswa yang sedang berpuasa sunnah tetap menjalankan puasanya sampai tuntas. Zona rumah puasa. Jadi siswa juga dapat berinisiatif menciptakan tempat khusus bagi teman yang sedang berpuasa. Jadi misalnya zona ramah puasa maksudnya. Jadi di kelas misalnya di pojokan sini buat santai-santai dia sambil baca, ya kan, sambil main mungkin karena dia puasa dia nggak bisa makan. Nah, jadi di zona itu diprioritaskan untuk teman yang sedang berpuasa. Kegiatan positif, cari kegiatan positif. Ya, tadi contohnya membaca, main yang tidak terlalu melelahkan, selama itu adalah positif. Budaya saling menghormati. Jadi antar siswa itu harus saling menghormati. Kita lihat, ada teman yang puasa, kita hormati. Begitu ya. Nah, kemudian solusi agar saat sulit bangun sahur. Nah, gimana? Membuat alarm bertahap yang menarik, mungkin suara azan atau mungkin suara
nasyid, sholawat. Nah, kemudian tidur lebih awal dan menyiapkan niat sebelum tidur. Minta juga kemudian kita berdoa kepada Allah, minta Allah itu membangunkan kita sebelum subuh. Kemudian membuat tantangan sahur bersama teman. Siapa yang sebulanan sama teman sahur terus tidak pernah bolong sahurnya, maka akan mendapatkan hadiah misalnya seperti itu, gitu ya. Atau tantangan dengan teman atau juga ke keluarga, ayah misalkan, ibu misalkan ada tantangan di rumah, gitu kan ya. Challenge lah zaman sekarang bilang seperti itu ya, ada challenge ya. Jadi Bapak akan menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini, Bapak simpulkan pertama, dari kegiatan pembelajaran hari ini kita telah memahami bahwa puasa sunnah adalah ibadah yang dilakukan dengan sukarela. Puasa wajib itu adalah puasa yang harus dilakukan setiap muslim. Nah, jadi kemudian yang ketiga, memulai kegiatan hari ini siswa mampu membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi ini kalian sudah bisa membedakan mana wajib, mana sunnah apa saja, wajib apa saja. Kemudian siswa mampu menasehati bagaimana berpuasa dengan tetap menjalani rutinitas, ya. Jadi siswa mampu mensiasati bagaimana berpuasa itu tetap bisa menjalankan rutinitas seperti biasa, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari begitu. Oke? Nah, Bapak akan refleksi dari pembelajaran hari ini. Ya, Bapak sebentar akan refleksi kepada kalian. Bapak akan bertanya nih, gimana? Apakah kalian semua sudah bisa nggak mengetahui perbedaan antara mana puasa wajib, mana puasa sunnah? Bisa nggak? Udah tahu nggak? Udah paham belum? Udah nggak? Suaranya bersama? Sudah belum? Udah bisa belum? Sudah, berarti ya, gitu kan ya. Nomor 2, setelah mempelajari materi ini, apakah kamu ingin mencoba puasa sunnah? Coba dulu nih, ada keinginan mau nyoba nggak? Ada nggak? Ada keinginan, alhamdulillah. Paling tidak kita ada rasa ingin, gitu kan ya, untuk jadi lebih baik, gitu kan ya, ingin melakukan kebaikan itu. Paling tidak keinginan dulu begitu. 3, berarti ya. Ketiga, apakah kamu sudah memahami makna sabar dalam menghadapi godaan saat sedang berpuasa sunnah? Sudah paham makna sabar? Kita harus sabar, kita harus menjaga ikhlasnya kita, emosi kita, nafsu kita. Sudah paham? Sudah belum? Sudah belum? Nah, sudah, alhamdulillah. Yang keempat, apakah kamu sudah bisa memahami bagaimana cara agar bisa bangun sahur tepat waktu? Gimana? Ketika ingin berpuasa sunnah, sudah bisa paham caranya supaya bangun sahur itu tepat waktu, tidak terlambat? Sudah bisa? Sudah tahu caranya? Sudah, alhamdulillah. Berarti iya, bagus. Nah, Bapak akan memberikan setelah ini ada evaluasi tindak lanjut terhadap materi yang sudah Bapak berikan kepada dia. Bapak akan bagikan, silahkan dikerjakan. Ini individu ya, ini individu. Silahkan dikerjakan masing-masing. Boleh pakai pensil, pulpen. Boleh sedikit saja. Ini masing-masing. Masing-masing saya bukan kelompok. Jadi Bapak mau melihat sampai mana pemahaman dia. Langsung dikerjakan. Langsung di situ saja.
langsung di situ saja, boleh pulpen, boleh pensil, silahkan langsung dikerjakan, kemudian langsung dikumpulkan ke Bapak, ya, kasihkan Bapak di depan. Tulis namanya sayangnya dan kelasnya kelas. Boleh pulpen, boleh pensil, nggak apa-apa. Langsung dikerjakan. Nah, masing-masing saya. Yang ini bukan kelompok, ya, kerjaan masing-masing menurut perasaan, pendapat, pemikiran kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Kurang satu. Silahkan. Silahkan. Tulis nama langsung. Ya, yang sudah kasih Bapak ke depan. Taruh ke depan sini. Oke. Baik. Terima kasih. Sudah juga. Alhamdulillah. Ya, silakan. Silakan. Boleh. Sebentar lagi. Duduk dulu. Ya, kumpul langsung yang sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan. Duduk di tempat masing-masing, kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, Bapak, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, Bapak akan memberikan penguatan dan motivasi kepada kalian. Oke, jadi anak-anak yang Bapak cintai semua, puasa sunnah Senin dan Kamis itu dan lain-lain ya, adalah amalan yang sangat dicintai oleh Rasul. Pada hari itu amalan kita diperlihatkan kepada Allah. Betapa indahnya bila kita diperlihatkan kepada Allah, betapa indahnya bila amal kita naik dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, kemudian puasa ini melatih kita menjadi anak yang sabar, disiplin, bertanggung jawab. Walau melelahkan, lapar, haus, kita belajar mengendalikan diri, menjaga ucapan dan perbuatan kepada sesama. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah amal besar di sisi Allah. Mari kita semangat meneladani Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tutup dengan sama-sama kita istighfar dulu, astagfirullah dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.